Dot, itu nggak puyeng, Dot. 10 itu dilakuin nggak bagi waktunya gimana, Dot? Sebenarnya kalau kita mau punya income stream yang banyak, itu bukan kita planningkan semuanya sekaligus. Kita tidak menjiwai ide kita. Oh. Ya yang terjadi adalah ya semuanya gagal, semuanya cuma paling jadi wacana atau nggak matang. Mindset uang dalam pikirannya Dodi itu apa sih? Shalom Sobat OMKers Sep Surabaya, kita kembali lagi di dalam podcast Buka Hati. Nah, jadi di episode kali ini kita lagi mau membahas sesuatu yang ya dibilang penting dalam hidup, juga penting gitu kan. Tapi gimana sih kita mengelola hal yang penting ini itu menjadi lebih baik gitu kan. Menjadi lebih berfungsi dengan baik seperti itu. Pasti udah pada tahu semua ya. Jadi kita malam ini kita akan bicara soal uang. Nah, ini kalau tanggal-tanggal muda nih, biasa nih anak-anak muda gitu kan yang pada kerja kantoran nih happy banget nih biasanya, suka terima gaji gitu kan dan segala macam. Terus ya biasalah anak tangga muda biasanya ini ya, wah makan enak, terus ya kepengen beli HP baru, beli dan segala macam. Nah, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa gitu kan. Saya sebetulnya sudah pernah melihat gitu, belum pernah ketemu sih secara langsung, tapi saya udah pernah melihat. Dia seorang YouTuber gitu ya. Kita langsung aja ya, kita panggil, kita kenalkan diri, Dodi. Silakan, Dod. Oke, halo semua. Nama saya Dodi ya. Jadi kebetulan saya juga alumni CAP di sini. Alumni CAP ya? Alumni CAP. CAP berapa, Dod? Angkatan 4 kalau nggak salah. Jadi waktu masih mahasiswa dulu. Oke, dan ya ada beberapa teman-teman lama juga yang saya kenal ya. Ada beberapa teman lama juga yang saya kenal dan ya cukup senang bisa berbagi di sini. Nah, kalau sekarang profesi saya ini sebagai dosen teknik sipil di UK Petra dan kalau di sini mungkin akan coba sharing tentang keuangan dan investasi karena memang sempat membuka atau sharing di YouTube channelnya Dodi Bicara Investasi. Iya. Wah, ini lebih begitu. Ini perkenalannya udah dari A sampai Z nih. Iya, Dot. Jadi sekarang kegiatannya apa aja selain tadi kan dosen tuh? Ya. Jadi sebenarnya saya jadi dosen itu dari tahun 2016. Selesai studi lanjut 2016 di Surabaya ya? Di Surabaya, Okay. Balik dari studi lanjut 2016, kembali ke alma mater di UK Petra dan kalau dulu memang mahasiswa, sekarang jadi dosen. Jurusan yang sama tuh? Jurusan yang sama di teknik sipil. Kalau dulu itu dosen-dosen saya itu ya dosen, sekarang jadi kolega gitu ya. Jadi sebenarnya agak canggung juga kalau dulu itu bilang Pak, sekarang sama-sama manggilnya Pak. Itu awal-awal tuh agak canggung waktu itu. Oh, manggilnya sekarang bukan bro gitu ya? Waduh, nanti bisa gimana. Nah, jadi intinya itu sih. Tapi sekarang ini ketambahan satu, bisa dibilang side hustle lah. Side hustle menjadi content creator di YouTube. Oke. Dot, sebelum kita masuk ke itu ya, content creator dan segala macem, Dodi sekarang udah berkeluarga atau? Ya. Sudah menikah, punya 2 anak juga. Oke, punya 2 anak. Umur berapa, Dot? Kalau boleh tahu. Anak pertama lahir 2018 awal, anak kedua lahir 2019 akhir. Jadi sekitar satunya 4 tahun, satunya 2,5 lah, 2,5 tahun. Oke. Ya. Dot, kita masuk ke itu ya, tadi sempat udah disinggung tuh, jadi dosen, kemudian jadi content creator. Nah, sebetulnya kayak tadi aku bilang di awal, aku ini pernah lihat videonya Dodi sebelumnya ya, gitu kan. Tapi aku nggak pernah tahu ternyata Dodi bicara boleh investasi. Sebut channel ya? Ya, Dodi Bicara Investasi ini ternyata orang Surabaya dan sama-sama alumni CAP ternyata. Kaget juga sih sebetulnya. Nah, aku tuh sempet lihat videonya Dodi itu yang ini, Dot. 10
income streaming kalau nggak Iya, salah. iya, 10 sumber income. Iya, itu kan macam-macam tuh. Ada dosen, Iya, ya, benar. kemudian ada apa Dot? Investor, konten kreator. Kemudian ada, jadi sebenarnya kalau kalau mau dibagi ya, ada dari 10 tadi itu memang kalau mau digolongkan cuma 4 sih. Oh, oh. Sesuai dengan ada satu buku investasi namanya The Cash Flow Quadrant. Dia bilang kalau penghasilan itu ada 4. Satu dari kita sebagai karyawan, ya dari kalau saya pribadi sebagai dosen. Satu lagi self-employed, artinya ya kita kerjakan sendiri, contohnya content creator, bikin video YouTube dari AdSense, dari endorse, dari macam-macam. Satu lagi dari bisnis, ya business owner. Jadi kalau kita mau punya usaha, ada tim, ya kita bisa dapat penghasilan dari itu. Yang terakhir pendapatan dari investasi. Kalau investasi, pendapatan pasif tentunya ya. Misalnya kita punya deposito kasih kita bunga, dan seterusnya. Dot, itu nggak puyeng Dot. 10 itu dilakuin nggak bagi waktunya gimana Dot? Apalagi kan Dodi udah berkeluarga kan. Benar. Udah punya 2 anak. Pasti kan perlu benar-benar pinter bagi waktu kan. Ya, sebenarnya kalau kita mau punya income stream yang banyak, itu bukan kita planningkan semuanya sekaligus. Jadi memang ada istilahnya proses. Di awal mungkin kita cuma punya satu sumber income, yaitu sebagai misalnya karyawan. Nah, kalau saya di teknik sipil, tentu saja dosen teknik sipil memang diizinkan oleh kampus untuk punya misalnya konsultasi gitu ya, consulting, ataupun misalnya kita ada job apa gitu di luar sebelum YouTube ya. Jadi saya juga punya satu sumber income dari situ tambahan. Nah, jadi sebenarnya step by step, bukan langsung semuanya dilakukan gitu ya. Nah, karena ya gimana lagi ya, kalau kita sebagai manusia kan harus berproses juga ya. Tuhan kasih talenta ke kita. Betul. Kalau seandainya kita malas-malesan, kita tidak gunakan waktu kita sebaik-baiknya, ya jadinya ya seperti itu. Tapi memang benar, dulu waktu saya masih mahasiswa, kerjanya kan sukanya main game. Yes. Sampai ada satu titik di mana harus dikasih tanggung jawab lebih ya. Lulus kuliah itu harus kerja, itu mulai nih dikasih tanggung jawab, dan juga studi lanjut, terus kemudian nikah sama istri. Nah dari situ memang pelan-pelan nggak bisa nih kalau seandainya kita nggak maksimalkan apa yang Tuhan beri ke kita ya. Hidup berubah gitu ya langsung ya. Ya karena ya kita memang harus berproses sebagai manusia gitu, dan salah satu mungkin yang diberikan oleh Tuhan itu adalah waktu. Nah, waktu itu kita bisa gunakan buat macam-macam. Ada waktu yang kita gunakan, misalnya kita sering nongkrong gitu ya, tapi pada akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Nggak produktif. Nah, saya cuman ambil beberapa jam dari waktu saya dalam satu hari untuk memikirkan, atau kira-kira apa nih yang bisa digunakan supaya kita bisa kasih talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menghasilkan manfaat gitu ya, menghasilkan value bagi orang lain sehingga dapat penghasilan. Ya, ada satu statement tadi Dodi bilang ini bagus sih, step by step gitu ya. Kadang kan kita kalau ya, which is saya sendiri juga kadang nih pengennya, kalau bisa 2 kenapa 1 gitu kan? Kalau bisa 5 step kenapa 1 step gitu kan? Tapi pada akhirnya yang kejadian malah nggak jalan-jalan. Benar. Betul nggak sih Dot? Benar, setuju ya. Kalau kita terlalu banyak, maksudnya dalam artian kita terlalu banyak punya ide, kemudian kita tidak menjiwai ide kita, ya yang terjadi adalah ya semuanya gagal, semuanya cuma paling jadi wacana atau nggak matang. Yang saya lakukan adalah sebelum saya punya, kalau yang video kan sampai 10 ya, itu step by step, nggak bisa hanya langsung jalan 10 tuh nggak bisa, karena kan kita harus tahu kapasitas kita kayak gimana, kemampuan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah dari situlah pelan-pelan 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4. Dan itu mungkin prosesnya bisa berapa ya? Tahunan. Mungkin lebih dari 5 tahun sampai punya 10 gitu. Jadi 1 dulu dijalanin sampai mungkin ahli kali ya. Tanda kutip ahli, benar-benar ahli, baru next step ke berikutnya. Menambah channel income streaming gitu ya. Benar. Oke, Dot, ini kan kalau kita ngomong soal 10 income streaming, ini kan dalam bayangan kita nih. Ini kejadian ya. Kejadian mungkin audiensnya Dodi juga mungkin ada yang berpikir, wah Pak Dodi ini punya income streaming 10 biji nih. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat kontenmu kan di YouTube itu kan selalu ini ya, ngomongin soal investasi dan segala macam gitu kan.
which is ini kan berhubungan dengan uang balik lagi, iya kan? Menurut Dodi itu mindset uang dalam pikirannya Dodi itu apa sih uang? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih, Ko Andika. Jadi kalau kita bicara uang, kadang-kadang mindset kita terhadap uang bisa menentukan apa yang kita perbuat. Ya, misalnya kalau kita ambil contoh, ada orang yang menganggap uang itu sebagai alat untuk diterima di sosial. Ya. Oke, diterima di sosial. Diterima di sosial. Artinya, contohnya gimana tuh? Misalnya, kalau seandainya dia merasa ketika punya harta-harta benda yang banyak, jam tangan yang mewah misalnya, ataupun sepatu, sneakers terbaru, ataupun punya mobil ya, sport car, ataupun punya rumah yang mewah, gadget terbaru, maka dia merasa uang ini adalah alat supaya saya itu bisa diterima, bisa kelihatan di sosial. Okay. Nah, itu membuat kita itu pada akhirnya ya tidak memanfaatkan uang itu dengan sebaiknya kalau menurut saya ya, karena hal-hal seperti itu tidak memberikan added value apa-apa kalau bagi saya. Kecuali memang ada job-job tertentu di mana kita perlu penampilan, tapi ya enggak juga semuanya harus kita kayak gimana kan gitu ya. Memang benar ya, teman saya ada yang sempat cerita gitu, kalau seandainya kita memang punya sesuatu barang tertentu ketika, apalagi kalau teman saya itu sales gitu ya, ya memang meningkatkan confidence ataupun seperti apa. Tapi kan tidak semua pekerjaan memerlukan kita untuk upgrade penampilan, upgrade diri atau harta benda. Nah, itulah yang membuat orang itu bisa pada akhirnya boros, membeli hal-hal yang mungkin dia tidak perlu ya, bukan kebutuhan primer. Dan akhirnya ketika apalagi ketika kerja ngelihat temannya, wah temannya kok beli gadget terbaru ya, atau punya sneakers yang terbaru ya. Nah, itu yang pada akhirnya langsung panas ya. Iya, langsung panas. Ikutan panas gitu. Ikutan panas. Padahal kebutuhan kita di masa yang akan datang itu akan ada. Tapi kadang-kadang kita ingin kebutuhan pada sekarang ini kita harus penuhi. Nah, itu salah satu mindset terhadap uang ya. Kalau kita merasa uang itu kita gunakan untuk ajang untuk pamer atau ajang supaya bisa diterima di sosial. Iya. Ada juga mindset lainnya. Jadi uang itu adalah alat yang digunakan untuk balas dendam. Ya. Alat untuk balas dendam. Jadi mungkin ya dulu itu waktu kecil gitu ya, mungkin hidupnya susah gitu ya. Setelah punya uang, ya uangnya itu digunakan untuk ya balas dendam. Dulu waktu saya kecil saya susah, saya nggak punya apa-apa, saya beli ini. Dulu kayak gini saya beli ini. Nah, pada akhirnya kita ingin memuaskan diri kita ya, karena kita ingin balas dendam. Jadi kalau ada uang ya kita belikan apa yang kita sukai pada saat ini. Nah, itu istilahnya ada yang dinamakan dengan instant gratification. Artinya kita ingin memuaskan diri kita itu saat ini juga. Tapi bukannya itu apa ya, Dot? Ya uang gue kok, uang saya kok gitu. Nah, betul. Ya, bahkan ada istilah kayak gini kan, YOLO ya, you only live once. Yes. Hanya hidup sekali. Ada pepatah yang mungkin jadi meme ya, cukup terkenal ya. Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Betul. Itu masalahnya itu kalau menurut saya sih mimpi. Kecuali memang dari awal kita punya privilege ya, dari anak orang kaya dan seterusnya gitu ya. Tapi saya rasa 99,9% hal itu tidak akan terjadi di rata-rata orang-orang. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi sih ada satu mindset yang saya pegang. Dan ini saya juga belajar ya, saya juga belajar ketika kita punya pengetahuan tentang keuangan, literasi keuangannya bagus, jadi kita bisa dapat mindset ini. Mindset yang saya terapkan di uang adalah uang itu adalah alat untuk membeli waktu. Uang adalah alat untuk membeli waktu. Nah, ini kebetulan saya sempat mendengar ini ketika saya nonton ada channel YouTube dari Raditya Dika, salah satu stand up komedi yang dia itu ternyata juga edukasi finansialnya cukup bagus gitu ya. Apa sih maksudnya uang itu membeli waktu? Artinya ya, ketika seandainya kita itu sudah punya uang, ya maka kita bisa aja memutuskan untuk berhenti bekerja secara konvensional, full time dan sebagainya. Mungkin kita kerjanya part time mengejar passion kita, atau mungkin kita mau fokus ke pelayanan gitu ya, punya waktu untuk Tuhan lebih lagi. Ataupun kita mau gunakan uang kita itu untuk donasi gitu ya, untuk mendirikan yayasan amal dan sebagainya, untuk berbuat baik. Itu hanya bisa terjadi ketika kita itu sudah punya uang. Ya, jadi kita itu waktu yang harusnya kita gunakan untuk mencari uang akhirnya terbeli dengan adanya uang yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian misalnya kita mau pesan makanan. Mungkin cara yang paling efisien adalah
bukan efisien ya, cara yang paling murah adalah kita beli masak bahan-bahan di pasar, Iya. kita masak sendiri, kemudian kita makan. Tapi ada waktunya ya, waktunya ya kita harus prepare, masak dan sebagainya kan mungkin perlu waktu setengah jam, 1 jam gitu ya. Tapi kita bisa gunakan karena kita punya uang, kita bisa beli waktu kita pesan makanan di luar. Oke. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin membuat uang itu bukan jadi alat pemuas, tapi alat yang kita gunakan untuk membeli waktu. Itu menurut saya mindset yang terbaik kalau kita bicara tentang uang. Dan Dodi memegang mindset itu sama seperti si siapa, Raditya Dika. Pelan-pelan menuju ke sana. Ya pasti ada jatuh bangunnya ya, ketika melihat sesuatu kadang-kadang tergoda ya, atau ngelihat misalnya teman punya ini kadang-kadang tergoda di beberapa hal. Tapi saya pelan-pelan coba supaya setidaknya yang coba saya lakukan adalah saya tidak lagi menjadikan uang ini pemuas sesaat gitu ya. Ketika ada sesuatu yang menarik saya langsung beli, enggak. Tapi saya mulai mikir nih, kalau seandainya saya beli kayak gini, maka yang saya bisa saving atau saya bisa investasikan jadi berkurang dong. Nah setidaknya sudah mulai ada pola pikir kalau mau belanja sesuatu harus mikir dulu. Nah itu yang saya pelan-pelan dan saya mau coba gunakan uang ini ya untuk membeli waktu gitu ya. Kalau seandainya memang bisa pensiun usia 40 atau 50, kenapa harus nunggu misalnya sampai 60 atau 70 baru untuk pensiun. Oke, berarti tadi sempat disebut bahwa kadang kita itu ingin cepat memenuhi kebutuhan saat ini. Iya, benar. Padahal itu keinginan bukan sih, Dot? Iya, Bukan keinginan. kebutuhan kan? Bukan ya? kebutuhan, benar. Jadi ngelihat temen pakai iPhone 13 Pro Max baru wah, pengen nih gitu. Atau ya ini kemarin terus terang nih handphone saya ini kan udah lama, udah 2 tahun 3 tahun. Udah bocel-bocel gitu kan, wah ini kayaknya pengen nih ganti baru gitu kan. Tapi padahal masih bisa gitu kan. Benar. Mungkin itu yang sering terjadi ya. Tapi Dot, kalau kita ngomong tadi yang di awal itu bahwa uang untuk sebagai apa ya, penerimaan di sebuah sosial dan segala macam. Tapi memang pekerjaan saat ini tuh memang harus seperti let's say contoh ya Dot, content creator misalkan seperti Dodi ya. Kan tetap harus menampilkan sebuah kamu ngomong soal kelola uang, kamu ngomong soal investasi, tapi kok mohon maaf, kok bajunya biasa aja ya. Iya. Itu kan kadang di audiens itu kan pasti ada dong. Benar. Kita ya let's say kayak MLM lah. Iya kan. Mereka nawarin kita join MLM nih. Tapi dengan janji-janjinya itu ya, kamu harus berjiwa diamond dan segala macam bla 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 gitu. Ini bukan ini ya. Bukan bukan ngomong jelek soal MLM ya. Cuma kan kadang ketika kita mempromot sesuatu kan yang dilihat orang itu kan sebetulnya oke, ini penampilannya seperti apa, karena orang manusia kan melihat dari penampilan gitu kan. Iya, gitu benar. Kan. Itu gimana, Dot? Oke. Mungkin kita lihat fenomena yang sekarang ini ya, fenomena mungkin kita bilang flexing lah. Flexing ya, oke. Jadi sebenarnya kalau flexing itu sebenarnya kalau kita mau lihat istilah itu kan muncul dari seorang binaragawan, di mana dia punya otot, dia kayak gini ya. Oke. Itu flexing namanya. Sebenarnya flexing itu awal mula kata-katanya, terminologinya dari sini. Orang yang punya otot kayak gini, ini namanya flexing. Jadi kalau seandainya ya pemain NBA gitu ya, dia shoot basket gitu ya, kemudian dia kena foul, masuk, dia flexing biasanya kayak gini. Kalau kita lihat di NBA, ini namanya flexing. Yes. Nah, sekarang balik ke dalam yang tadi dibilang ya, orang beli harta untuk memamerkan kesuksesan, itu terjadi di saat ini. Jadi kita harus lihat intensinya seperti apa. Kebanyakan orang perlu flexing supaya bisnisnya itu lancar, supaya orang bisa percaya secara cepat. Dan sebenarnya itu menurut saya sesuatu yang salah gitu ya, karena dengan orang itu melihat orang yang flexing tadi, mereka percaya kalau seolah-olah kesuksesan itu bisa didapatkan dengan cara seperti ini, punya harta, harus pamer, harus kayak gini. Nah itu yang pada akhirnya menimbulkan kasus-kasus yang kita lihat seperti ini ya, investasi bodong. Orang yang masuk ke dalam misalnya investasi bodong lah, kita kira nggak mau nyebut nama ini ya, investasi bodong. Terjebak, uangnya hilang gara-gara melihat suatu sosok ini kelihatannya sukses dan kemudian ikut-ikutan.
Nah, hati-hati ya, hati-hati. Karena setahu saya orang yang benar-benar sukses itu ya jarang flexing. Kalau seandainya dengar guyon-guyon ya, orang yang kalau di bank gitu ya, orang yang paling kaya itu adalah orang yang mungkin datang ke bank cuman pakai kaos, pakai apa kaos dalam gitu kaos kan, dalam, ya. Ada tuh fotonya tuh saya lihat. Dan pakai sandal jepit gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau orang yang flexing itu, yang benar-benar flexing itu ya bisa jadi insecure ya. Maksudnya kenapa kok dia harus sampai menunjukkan sesuatu, kecuali memang dia punya intensi yang jelek di balik itu. Iya. Iya, saya pernah baca ya, Dot. Saya pernah dengar dari salah satu profesor gitu di Indonesia. Dia ahli ekonomi. Ya, mungkin ya ahli ekonomi dan segala macamnya. Dia sebutkan bahwa semakin banyak the real crazy rich gitu kan, orang yang benar-benar punya banyak uang, itu sebetulnya malah nggak pernah flexing, malah nggak pernah pamer. Iya, benar. Gitu kan? Betul ya, Dot? Betul. Oh, jadi mereka istilahnya apa ya? Ya hidup apa adanya, intinya seperti itu. Oke, karena mereka ingin ini ya, hidup aman, nyaman, dan tidak jadi pusat perhatian mungkin kali. Betul, dan tidak ada sesuatu yang dijual. Tujuan orang flexing kan sebenarnya kan ada sesuatu produk yang dia jual kan, entah misalnya kelas, ataupun entah tadi yang dibilang ada produk MLM atau apapun gitu ya, ada sesuatu yang dijual sehingga sebagai trik dari marketing menunjukkan kalau dia itu sukses karena menjual atau mengikuti produk tertentu atau kelas tertentu, ya dia harus menampilkan. Dan sayangnya banyak yang flexing itu tidak jujur gitu ya. Ada yang mungkin mobilnya minjem ataupun ya dari uang yang memang hasil-hasil yang tidak benar. Namanya cari duit, Dot. Nah, ya itu. Nah, kita tinggal balik lagi ya. Kita tinggal balik lagi di dalam hidup ini kan ada value-value yang kita ikuti. Yes. Ya, saya nggak tahu seperti apa value yang mereka ikuti, tapi sebagai orang yang beragama, orang yang mengenal Tuhan, ya kita harus tahu apa yang kira-kira baik dan apa yang kira-kira buruk. Intinya seperti itu. Iya, oke. Kalau kita udah ngomong nih soal tadi ya, sempat flexing untuk menjual sesuatu. Iya. Untuk ini kan rame nih, sekarang lagi rame mereka flexing untuk mendapatkan member tanda kutip kan katanya. Saya juga melihat Dodi juga bicara tentang investasi dan segala macam. Benar. Mohon maaf, Dot. Iya. Apakah Dodi juga melakukan seperti itu? Flexing intinya seperti itu ya. Flexing atau karena gini, Dot. Kalau saya lihat di ini ya, di YouTube-nya Dodi nih. Dodi itu selalu mengawali ya, mungkin bukan di awal banget ya, tapi selalu memamerkan atau kasih tunjuk nilai investasi yang Dodi lakukan kan, which is audience yang belum kenal atau belum tahu historinya menganggap itu flexing. Betul. Ini kejadian, Dot. Ini saya begitu pertama kali lihat Dodi, wow, ini orang tanda kutip ya kan saya cari tahu dulu Dodi ini siapa sih dan segala macam gitu kan. Oh, ternyata Dodi ini seorang dosen dan segala macam. Saya pikir wah, duitnya banyak juga nih, terus dipamer-pamerin gitu kan. Wah, ini orang sombong banget gitu kan. Itu mindset yang pertama kali ya. Image yang apalagi kalau di nontonnya pertama kali videonya Dodi, nonton pas pertama kali itu di saat-saat seperti ini, oh ini flexing nih. Iya, betul. Dot, gimana Dot? Anggapannya Dot? Benar. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah review. Nah, kalau kita lihat ya, di YouTube itu kan ada konten yang orang itu adalah reviewer. Let's say reviewer jam tangan. Iya. Apakah bisa dibilang flexing ketika dia nge-review jam tangan yang dia miliki, misalnya Rolex gitu ya, atau apapun gitu brandnya. Iya. Ataupun mobil, kan ada juga review mobil. Ya mobilnya tuh kayak gini. Tapi kan yang direview mobil di pameran, Dot? Enggak. Ada juga yang memang dia itu nge-review koleksinya dia sendiri. Oh, oke. Jadi ada yang review jam tangannya dia sendiri juga. Iya. Nah, di US, saya sebenarnya jadi gini, kalau dalam konten investasi kan memang ada beberapa genre yang kita bisa pilih. Ada yang istilahnya itu kita memilih untuk memberikan general knowledge aja. Istilahnya dalam artian, oh investasi itu kayak gini, A, B, C, D, E, dan seterusnya selesai. Nah, di US, ada beberapa orang-orang yang punya ide, yaitu walk the talk. Artinya, ketika dia ingin menjelaskan strategi investasi,
ya dia juga melakukan investasi itu sendiri. Oke, berarti bukan ngomong doang ya? Benar, bukan ngomong doang. Dan pada akhirnya ada sesuatu di balik itu gitu yang kita tidak ketahui. Misalnya ya, dia bilang strateginya A, B, C, D, E. Ternyata dia sendiri tidak melakukan itu gitu, tapi melakukan hal yang lain. Sengaja bikin konten supaya ya kontennya menjual aja, intinya seperti itu. Banyak Dot yang seperti itu. Ya harusnya banyak ya. Harusnya banyak. Tapi Dodi nggak mau yang kayak gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi pertama gini, flexing tuh tujuannya apa sih? Tujuan negatifnya adalah ada sesuatu yang dijual. Oke. Ada kelas, ataupun ada seminar, ataupun ada apa-apa. Kalau di saya pribadi, saya tidak jual kelas apapun. Jadi memang pure tujuannya adalah saya ngambil konsep dari luar negeri, di mana ada YouTuber yang dia itu menceritakan perjalanan investasinya dari awal sampai akhir. Dan yang produk investasinya itu yang kita reviewkan itu adalah produk investasi yang bukan kaya secara cepat. Nah ini pembeda flexing. Biasanya flexing itu sesuatu yang instan yang ditunjukin. Iya. Jadi yang kalau kita bicara harta tadi ya mobil dan sebagainya, kalau kita bicara investasi sesuatu yang kasih cuan cepat. Nah itu yang sering ditunjukin. Mungkin ada juga yang pamer keuntungan ya. Misalnya ada juga yang kasih nominal pamer keuntungan. Ini loh ikuti cara saya trading seperti kayak gini bisa dapat untung 20% dalam 1 bulan. Nah ini kan bisa menjerumuskan. Betul. Bisa menjerumuskan karena satu mungkin aja metodenya tradingnya dia itu tidak bisa dipakai semua orang, sehingga dia harus mungkin buka kelas ya, ngajarin yang lain, member yang lain tuh masuk, dan pada akhirnya nggak juga semua orang yang bisa sukses gitu, ataupun bisa dijadikan semacam kesempatan untuk pom-pom suatu saham atau suatu apapun gitu ya. Nah itu yang kita bisa katakan flexing yang mengajarkan orang untuk ikut cara bisa kaya secara cepat. Itu kalau menurut saya sih flexing sih. Kalau yang saya lakukan, saya nggak tahu ya karena opini orang kan bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Tapi saya berusaha untuk dalam apa yang saya tampilkan itu adalah yang genuine ya. Jadi ketika turun ya saya tampilkan turun, ketika naik ya saya tampilkan naik, dan nggak ada tendensi apa-apa dan tidak ada juga kelas yang dijual. Oke, gitu. Jadi intinya flexing itu pokoknya ada udang di balik batu lah ya. Ada udang di balik batu dan biasanya yang ditawarkan itu adalah yang menggiurkan. Oke. Yang membuat seseorang itu jadi bisa instan nih dengan cara seperti kayak gini. Oke, Dot. Ya itu kan fenomena yang terjadi saat ini kan berarti kalau saya baca di berita nih. Ya. Itu banyak banget kan orang yang mau ikutan. Ya. Iya. Itu kan artinya bahwa people ya mungkin nggak di Indonesia aja, mungkin semua orang di dunia ya, itu kan suka dengan hal yang cepat, instan, cepat dan instan dan banyak hasilnya banyak gitu. Benar. Nah sebetulnya kan Dodi ini kan punya modal, maksudnya kalau saya lihat kan Dodi ini kan di YouTube di channelnya kan lumayan tuh sudah dapat silver play. Ya. Gitu kan, which is itu kan sebuah tanda kutip kan kalau kita ngomong kan itu kolam ikan yang banyak gitu kan. Benar. Harusnya Dodi kan juga bisa ikut seperti itu, ikut-ikutan. Kenapa Dot? Nah, balik lagi ke yang saya bilang tadi, value dan apa yang kita imani dalam hidup ini. Oke. Kalau bicara tentang hal itu, saya juga pernah dapat tawaran dari beberapa agensi untuk mengiklankan satu investasi yang sekarang disorot kan, yang menyebabkan kerugian member-member sampai puluhan miliar yang sekarang ini. Ada 6 bahkan ya, ada 6 yang nawari saya. Di email ya ada banyak, ada 6 yang nawari saya, yang saya sempat guyonan sama teman saya ya, wah kalau saya terima ini mungkin sekarang saya di Jakarta nih di Bareskrim atau mungkin pakai baju warna orange gitu ya. Tapi saya balik lagi ya. Tuhan itu kasih kita tuh hikmat kebijaksanaan, kemudian karena dari kecil juga saya mungkin bukan dari kecil ya, dari waktu mahasiswa juga mengenal ajaran-ajaran dari Tuhan gitu ya, dari Tuhan Yesus, di mana itu yang secara tidak sadar masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ini loh sesuatu yang baik, ini juga sesuatu yang buruk. Dan saya memilih untuk melakukan yang baik tadi. Saya mencoba untuk tidak memanfaatkan apa yang saya punyai
yaitu followers, Yes, subscribers untuk menjual sesuatu yang saya tahu saya tidak lakukan ataupun saya sengaja lakukan untuk menyesatkan mereka supaya saya dapat keuntungan. Nah itu. Tapi memang sempat ditawari. Bahkan ada beberapa instrumen investasi itu yang kasih nominal yang lumayan tinggi. Iya. Dan biasanya yang kasih nominal lumayan tinggi itu adalah yang tidak terdaftar di Indonesia. Oke. Itu kasih nominal yang tinggi, tapi yang nggak diterima. Oke, Dot. Sempat tergoda nggak, Dot? Even Kalau boleh tahu ya. ya benar. Even yang legal pun, Iya. yang legal pun ada beberapa aplikasi yang legal yang nawarin ke saya, tapi saya tahu aplikasi ini at least dia tidak kompetitif dalam artian ada produk-produk lain yang sebenarnya nggak perlu pakai ini, kita juga bisa gitu pakai aplikasi lain. Gimana ya? Kalau saya sebutkan nanti ketahuan aplikasinya apa. Iya. Nah, ada beberapa aplikasi itu yang saya tolak. Oke. Ada beberapa aplikasi yang saya tolak karena satu, saya tidak pakai, kedua produknya itu kurang kompetitif. Kurang kompetitif. Fitur lebih ke arah fiturnya berarti. Lebih ke arah fiturnya. Sebenarnya di aplikasi lain itu ada fitur ini secara gratis, ngapain kok kita harus register ke aplikasi berbayar untuk apa namanya menggunakan fiturmu gitu loh. Padahal di aplikasi lainnya pun gratis gitu hal seperti ini. Ini saya tolak. Pernah saya kasih satu angka. Ya ini true story ya. Beberapa itu ada yang saya kasih satu angka. Seangka itu kayak orang bilang tuh harga buang lah. Diterima sama orangnya. Akhirnya saya ngomong sama istri saya ya, bergumul ya. Ngomong sama istri saya, wah padahal kalau cuman bikin video kayak gini aja paling 3 jam selesai gitu. Saya dapat uang. Ya mungkin ngalahin salary pekerjaan utama saya tuh 1 bulan gitu ya. 1 bulan salary pekerjaan utama saya tuh terkalahkan dengan tawaran ini dengan cuman 3 jam spend waktu untuk bikin video dan seterusnya. Tapi pada akhirnya setelah bergumul, kemudian kita juga di komunitas tuh ada renungan pagi ya, sempat saya juga ikut, nggak rutin sih, sekali aja. Komunitas apa, Dot? Saya masuk di komunitas BPM, Benedictus Prayer Ministry. Oke. Komunitas istilahnya pemuda Katolik lah. Ya. Meskipun kita sekarang sudah punya anak dan sebagainya, tapi awalnya waktu itu masih mahasiswa dan seterusnya. Okay. Nah, jawabannya adalah apakah yang saya lakukan itu membuat hati saya tenang atau tidak? Itu jawaban dari teman-teman dalam satu komunitas. Ada yang bilang oke, terima aja, yang namanya bisnis kan ya nggak ada masalah gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang dilarang. Tapi saya merasa ini bukan aplikasi yang tepat buat follower saya. Karena ya itu tadi berbagai macam alasan ya, misalnya kurang kompetitif, kemudian aplikasinya itu kalau dilihat di App Store itu ratingnya jelek, banyak komplain dan seterusnya. Tapi mereka nawarkan yang lumayan tinggi. Pada akhirnya saya tolak. Nah itu pergumulan-pergumulan. Kalau dari content creator ya, ada tawaran-tawaran investasi yang baru kali ini ketahuan bodong, itu juga masuk. Kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi yang saya tidak pakai. Otomatis kalau saya tidak pakai sendiri, kalau saya tawarkan ke followers, saya bohongi followers. Intinya seperti itu. Itu sama aja yang tadi ya, cuma omong doang berarti ya. Cuma omong doang, gitu. betul. Bukan pakai sendiri terus kemudian benar-benar direview gitu. Iya, benar. Oke, Dot. Tadi kalau kamu bilang ada 6 ya. Dengan angka tadi sempat buang angka gitu kan. Iya. Dot, biasanya nih kan ya kita banyak nih, termasuk ya beberapa kali saya juga sempat bergumul dengan yang sama dengan kayak Dodi gitu kan. Kita ngomong kita percaya, ikut Tuhan Yesus, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, bla bla bla. Tapi kadang kan kita kalau sudah ketemu dengan angka, ini kan jadi goyang nih. Benar. Gitu kan? Benar. Nah, Dodi tadi ngomong 6 prinsipal dan semuanya ketolak. Iya. Itu gimana, Dot? Caranya, Dot? Oke. Makanya penting bagi kita untuk Sobat OMK Scrap Surabaya, kita udah banyak ngobrol nih dengan Dodi tentang investasi, terus instrumennya apa aja dan segala macam. Kita akan lanjut di episode kedua ya. Kita akan bahas lebih seru lagi tentang apa itu yang namanya uang dan bagaimana mengelolanya. Jadi jangan lupa tetap like, share dan subscribe podcast Buka Hati. Shalom.